bangsa, kita sambut dengan hati gembira. Kasih Tuhan nyata selamanya. Selamat Hari Natal, mari bersyukur. Yesus Kristus lahir bagi dunia. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk GSCA Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bintang terang bersinar di langit. Gembala datang bawa pujian murni. Kita pun datang menyembah Raja, sumber hidup terang selamanya. Selamat Hari Natal, mari bersyukur. Selamat Hari Natal GSCA Kanaan 2025. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, mari bersorak. Damai sejahtera turun dari surga. Selamat Hari Natal, kasih-Nya kekal. Selamat Hari Natal, damai bagi kita semua. Selamat Hari Natal, mari bersyukur. Yesus Kristus lahir bagi dunia. Selamat Hari Natal, mari bersorak. Damai Shalom. Satu anugerah ya, kita masih bisa merayakan Natal di tahun ini. Ya, rasa syukur kita kepada Tuhan, ucapan syukur pada Tuhan atas kelahirannya dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Ya, oleh sebab itu ada yang mengganggu sukacita kita. Ya, kita mau bersuka, kita mau menyambut ya, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ya, 2025 tahun yang lalu. Ya, ini untuk menyelamatkan kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yakobus Indra Kurniawan yang sudah bersedia hadir di dalam acara perayaan Natal kami bersama DKPN, Departemen Kaum Pria Nasional, yang membawahi DKPD di semua PPD seluruh Indonesia. Kita siapkan hati kita dan kita memuji, menyembah Tuhan dan kesungguhan hati kita biar Natal ini menjadi berkat bagi kita. Nyanyikan satu pujian mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Puji, ya
menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka acara ibadah Natal kami dalam satu nama Yesus yang ajaib. Setelah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mohon ucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin.
hati kami boleh terbuka Tuhan untuk lawatan dari kebenaran firman Tuhan. Kami hancurkan segala hal-hal yang mengganggu pemberitaan firman ini. Ada kebenaran firman. Pengurapan Tuhan atas hamba-Mu, pengurapan Tuhan atas kami semua yang mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala, pengurus dari gereja Kanaan, Pak Agus yang sudah mengundang kami untuk bisa membagikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tema Natal yang sudah ditetapkan oleh panitia untuk kita sama-sama renungkan berjudul Terang telah datang ke dunia. Sama-sama katakan ya. Terang telah datang ke dunia, atau The Light has come to the world. Kita akan membaca lebih dahulu ayat yang mendasari tema ini. Itu ada di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yang belakang mungkin agak sedikit remeng-remeng ya. Nggak apa-apa, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Haleluya, haleluya. Dalam Alkitab firman Allah yang hidup atau FAYP, saudara, dikatakan terang sejati itu sudah datang untuk menerangi setiap orang yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Saudara sedang nyimatnya dikasih Tuhan. Kalau kita renungkan tema ini mengangkat mengenai dimensi terang atau light. Ya. Nah, terang itu dibutuhkan oleh siapa, saudara? Siapa yang tahu? Terang itu dibutuhkan oleh siapa? Ya, terang itu bukan hanya dibutuhkan oleh manusia saja, tetapi terang itu dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini. Katakan setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, coba bayangkan ya, kalau pagi-pagi kita bangun jam 6, jam 7 pagi, tiba-tiba matahari nggak muncul. Kalau matahari tidak ada, gelap gulita, ya. Kegelapan ada di mana-mana. Kegelapan itu membawa perasaan yang bagaimana? Perasaan yang tidak nyaman, bukan? Coba Bapak Ibu, saudara-saudara, kita masuk kamar. Ya, 5 menit aja, 5 menit kemudian kunci pintu kamar, lampunya nggak ada, lampunya mati. Bagaimana perasaannya kalau ada di kamar sendirian, lampu mati? Kagak enak kan, nggak nyaman kan. Dan ada sebagian orang yang akan merasa takut, takut di dalam kegelapan. Nah, oleh karena itu Allah Immanuel, ya, yaitu Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia ini. Dia lahir di kandang yang hina. Dan ketika dibuka, saudara, ternyata tikus itu masih berenang terus di dalam baskop itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa penting sekali kita hidup dalam terang. Penting sekali kita hidup dalam terangnya Tuhan. Karena terang itu membawa harapan. Walaupun kita hari-hari ini hidup di dalam kesulitan, dalam tekanan-tekanan hidup. Ya, banyak orang yang hidup hari-hari ini ya dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tidak tenang hatinya karena kesulitan-kesulitan yang dia alami. Tetapi kalau terang Kristus itu menyinari kita setiap hari, kalau terang Kristus itu ada di dalam diri kita, selalu kita ada di bawah terang itu, maka selalu ada harapan. Amin. Katakan selalu ada harapan. Selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa dikatakan you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Ya. Saudara dan saya adalah terang dunia. Kita semua adalah terang dunia. Kota yang ada di atas bukit tidak mungkin bisa tersembunyi. Nah, nanti kan kita kan udah mau masuk masa-masa libur ya. Siapa yang mau vakansi pergi ke puncak, angkat tangannya. Mungkin ada sebagian dari kita pergi ke puncak, ke Bandung, atau jalan-jalan kemana-mana ya waktu kelakuan. Kita punya tindakan pasti akan terlihat.
kehidupan kita pasti akan disorot orang. Ya. Kalau kita ini seperti ini ada lampu, ini lampunya namanya lampu spotlight ini. Ya. Jadi itu selalu disorot, ya. Selalu disorot kepada seseorang begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menerangi orang itu. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Tuhan, dan kita pasti akan hidup kita disorot sama orang. Tingkah Tuhan yang terbuka. Jadi kemana-mana kita jalan, kita ini semua surat Tuhan yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Ya, jadi kemanapun kita jalan, kemanapun kita pergi, kemanapun kita orang. Oleh karena itu kita perlu hati-hati di dalam menjalankan hidup ini, karena kehidupan kita diperhatikan oleh banyak orang. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita semua kan pernah sekolah ya. Sekolah SMA akan bawa pikiran saudara masa-masa yang lalu, mungkin 20 tahun, 30 tahun, atau 50 tahun yang lalu ketika saudara masih di SMA. Dan waktu di SMA ada pelajaran namanya ilmu karena apa? Karena ketika kita taruh di bawah cahaya, di bawah matahari, maka itu ada proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis artinya proses di mana tumbuhan itu memasak makanannya di daun, ya. Jadi kita lihat bahwa tanpa adanya terang maka nggak mungkin bisa tumbuhan itu bisa berkembang. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. 8. Terang itu mengusir segala sesuatu yang tidak benar. Terang itu mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Nah, saya tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, khusus bapak-bapak jawab ya. Biasanya orang yang berbuat dosa pada waktu terang-terangan apa pada waktu gelap-gelapan? Maka itu ada yang namanya apa? Klubnya? Klub atau night club, ya. Night club artinya klub malam. Jadi orang berbuat dosa pada waktu malam hari biasanya. Orang mengumbarkan hawa nafsu biasanya pada waktu malam hari, pada waktu gelap-gelapan, ya. Jadi kalau kita harus izinkan terang itu yang menguasai kita. Jangan kita hidup di dalam kegelapan. Karena kalau dalam kegelapan maka kita akan mengikuti apa yang menjadi keinginan dari si iblis, saudara, ya. Karena saudara, kalau kita izinkan terang itu menguasai hidup kita, tadinya kita hidup dalam kegelapan, tadinya kita hidup dalam hawa nafsu, hati kita penuh dengan hal-hal yang gelap, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, maka segala kejahatan itu bisa dikeluarkan dari hidup kita kalau kita hidup dalam terangnya Tuhan. Jadi sinar itu mengubah keadaan kita, membersihkan segala penyakit-penyakit hati kita. Bapak Ibu sekalian, kita di hari Natal ini sangat baik sekali untuk kita melakukan yang namanya rekoleksi. Rekoleksi itu melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember ini. Apa-apa saja yang kita sudah lakukan. Apakah kita sudah bekerja buat Tuhan dengan baik? Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah? Ataukah hidup kita masih hidup dalam hawa nafsu, dalam kegelapan? Nah, hari ini kalau kita masih menyimpan segala macam penyakit-penyakit hati, ya, penyakit iri hati, penyakit dengki, kepahitan, ya. Hari ini saat yang tepat kita minta ampun kepada Tuhan supaya terang Tuhan itu masuk dalam hati kita. Terang itu menyinari kita. Karena ketika terang itu masuk dalam hati kita, maka ada kehangatan baru. Kita akan menerima kekuatan yang baru untuk kita bisa menjalankan hidup kita ke depan dengan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Amin. Nah, sebagai gereja Tuhan, kita, saudara dan saya, diminta untuk kita selalu bersinar, ya, di tengah-tengah kegelapan. Ada lagu yang namanya yang katakan bersinar, bersinarlah, ya. Kita harus bersinar, sama-sama katakan saya harus bersinar. Saya harus bersinar. Di tengah-tengah kesuraman. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Yang sudah kehilangan arah. Haleluya, haleluya.
Saudara, kita akan belajar hari ini terang itu sumbernya dari mana sih? Kita harus tahu ada beberapa sumber kenapa kita bisa mengeluarkan terang itu. Ya. Yang pertama kita belajar bahwa terang itu bersumber dari listrik, lampu listrik. Katakan lampu listrik. Ya. Nah, lampu ini saudara bisa menyala karena ada apa? Ada listriknya. Ya. Tapi kalau tiba-tiba listriknya putus, kabelnya putus, atau trafonya kebakar di depan, tiba-tiba pasti akan padam. Nah, orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang selalu dipengaruhi hidupnya sama orang lain. Dia dipengaruhi hidupnya sama istrinya, sama suaminya, atau sama temannya yang mengajak dia. Kalau dia tidak diajak, maka dia nggak akan bisa keluarkan terangnya. Dia harus diajak dulu. Dia nggak akan bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Ya. Jadi orang Kristen lampu listrik ini, saudara, adalah orang Kristen yang 100% depend on other people. 100% tergantung kepada orang lain. Jadi kalau istrinya nggak datang ke gereja, dia kagak datang ke gereja. Suaminya nggak datang ke gereja, dia juga kagak datang ke gereja. Selain dari listrik, ini pernah lihat ini? Ini apa namanya? Ya, mungkin anak-anak yang lahirnya tahun 2000-an, Pak. Itu kagak tahu nih apa lampu apa Pak, ini lampu apa, Pak? Ini namanya Petromax. Ya, lampu Petromax, ya. Kalau anak-anak yang gen E, gen A begitu yang lahirnya tahun 2000-an, mereka mungkin jarang melihat lampu ini. Nah, lampu Petromax ini biasanya dipakai oleh siapa? Bapak Ibu, siapa yang pakai lampu ini? Tukang dagang, tukang kaki lima, ya, kaki lima jualan di pinggir jalan. Yang sebenarnya sih mirip-mirip cara kerjanya seperti lampu Petromax ya. Tapi lampu senter ini lebih gawat lagi, saudara. Lebih gawat lagi. Kalau dia nggak ditekan, dia nggak keluarkan cahaya, gelap sama sekali. Nggak ada cahayanya sama sekali. Kalau lampu Petromax kan sebelum dipompa biasanya masih ada cahayanya kan. Masih nyala kan lampunya kan, walaupun redup tapi masih nyala. Tapi lampu senter ini dia gelap total. Nah, untuk bisa dia bersinar, maka dia perlu ditekan dulu, baru cahayanya keluar, baru sinarnya bisa ambiar, bisa kelihatan, saudara. Jadi untuk senter ini dia baru bisa bersinar kalau mendapatkan tekanan lebih dahulu dalam kehidupannya. Kadang-kadang saudara sekalian, kerohanian kita ini seperti kayak lampu senter ini. Lampu senter ini. Spotlight ini, ya, flashlight ini. Kadang-kadang nggak menyala sama sekali kalau sinarnya nggak ada sama sekali, kalau hanya ada di dalam kegelapan. Jadi orang Kristen seperti ini, dia perlu mendapatkan tekanan dulu, maka dia baru bisa memberikan cahayanya. Kesalahan orang lain, itu yang bikin pujiannya tuh nggak siap kali ya, salah-salah nyanyinya, kritik mulu ya. Jadi tapi kegelapan atau kesalahan dirinya sendiri dia nggak bisa lihat, saudara. Lukas 6 ayat 41 dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak tahu. Selumbar tahu nggak, Pak? Pak tahu nggak? Selumbar itu apa? Selumbar itu sama seperti kayak debu, ya, debu halus, betul. Jadi kalau misalkan kita di sini ada tukang yang suka gergaji kayu, nah itu remah-remahan kayu itu namanya selumbar. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai outpost, ya. Jadi itu seperti debu kecil ada di dalam mata. Mengapa engkau melihat debu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Betapa mudahnya kita menyalahkan orang lain, betapa mudahnya kita menyalahkan Bapak Gembala, sedangkan diri kita sendiri banyak salahnya. Ya. Jadi sikap ini menyebabkan bisa melukai sesama kita, bisa melukai orang-orang yang di dekat kita. Tapi jemaat di gereja Kanaan nggak ada. Amin. Amin. Dan jadi kita harus bisa tahu bahwa orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya ini baru bertobat, hidupnya ancur-ancuran lebih Tuhan. Nah, ini orang Kristen lampu senter. Ada lagi, yaitu dari obor. Nah, kaum muda tahu obor ini
Yang belum pernah lihat obor ya ini obor. Kira-kira ya begitu ya. Obor. Kelemahan untuk lampu obor ini. Apa kelemahannya? Ada yang tahu nggak? Asapnya itu bisa memedihkan mata. Asapnya. Nah, asap ini menggambarkan kesombongan, keangkuhan, proud. Kehidupan Kristen kadangkala juga bisa menyesakkan kalau kita ada di dalam roh kesombongan itu. Dari luar kelihatannya baik semua, pelayanannya oke, ya, pujiannya oke, tapi kita memancarkan cahaya yang begitu terang cahaya kita. Tetapi tidak diperhatikan ada asap kesombongan yang menyebabkan kesesakan. Kesombongan itu bisa terjadi karena apa, saudara? Bisa terjadi karena kita menganggap diri kita lebih dari orang lain, lebih tahu dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih pinter dari orang lain. Kamu nggak tahu apa-apa, lebih berhikmat daripada orang lain, sehingga kita memandang rendah kepada orang lain. Jadi kita perlu hati-hati dengan roh kesombongan ini. Apalagi dalam masa-masa seperti sekarang ini, orang merasa nggak perlu lagi lah dengar firman Tuhan dari Bapak Gembala. Orang merasa nggak perlu lagi lah datang ke gereja. Orang merasa nggak perlu lagi lah datang bersekutu bersama-sama orang percaya. Karena apa? Di rumah aja saya bisa buka YouTube kok. Saya bisa dengar firman Tuhan dari YouTube. Saya bisa dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang ternama, yang hebat-hebat. Ngapain datang ke gereja? Di rumah saja sambil tiduran bisa nonton YouTube. Nah, ini roh kesombongan ya, yang melanda orang yang pada akhir-akhir zaman ini. Merasa nggak perlu lagi ada di dalam gereja, nggak perlu lagi dengar firman Tuhan di gereja. Sampai dirinya sendiri mencair, tetapi cahayanya itu tetap menyala sampai habis. Teladan apa yang kita bisa dapatkan dari lampu lilin ini? Jika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah datang ke dalam dunia ini sebagai anak Allah yang hidup. Hari Natal ini kita memperingati lagi kelahirannya. Saudara, kita harus mengerti bahwa kita juga sebagai orang-orang yang percaya, kita harus setia juga mengiring kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Amin. Kita harus tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan sampai kita dipanggil pulang olehnya, sampai kematian menjemput kita. Terang dari nyala lilin ini kita belajar mencontoh bahwa lilin ini akan terus menyala terus sampai dia habis, sampai dia mencair, sampai dia tidak berbentuk, tetapi dia tetap mempertahankan cahayanya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diminta untuk kita menjadi setia sampai pada akhir hidup kita. Biarpun mencair, biarpun kita sudah habis, tetapi kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Cahayanya masih menyala. Kita nikmati terang dari Kristus ini, sehingga ketika terang itu datang, Dia akan memberikan pengharapan, akan memberikan sukacita yang baru. Sambutlah Dia sebagai Juru Selamat saudara yang sudah hadir di dalam gereja. Ketika kita selalu mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Berikan hidup saudara, persembahkan tubuh, jiwa, roh saudara kepada Tuhan. Hari Natal ini adalah hari yang terbaik untuk kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan kita, dan temukan kembali estimasi saudara, temukan kembali nasib saudara, waktu-waktu yang akan datang. Kalau kali itu berkenan kita minggu lagi, biarlah kita mau serahkan semua rencana, pelayanan kita, rancangan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kembali berdiri dan Bapak Sugawi, kami bersyukur buat pesan Natal yang singkat yang kami sudah terima. Jadikan kami menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terang kami dimanapun kami berada, sampai setiap orang boleh mengenal Kristus lewat kehidupan kami. Berkati kepada seluruh jemaat di GSJ Kanan, berganti kepada Bapak Gembala, para pekerja tempat ini. Kasih karunia melimpah sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dari melewati tempat ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terang Tuhan kami peroleh, dan kami akan katakan amin. Dan
GSJA Kanan untuk maju ke depan. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Jakobus selaku pembawa firman. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Bapak Agus, Ibu Reni, Bapak Kimsan. Di tengah kegelapan dunia, seringkali terasa berat dan menyesatkan. Dosa dan kegelisahan membuat langkah kita mudah terantuk. Dunia terasa sunyi dan jauh dari kasih Allah yang membuat kita berkumpul. Itu sebuah kabar sukacita datang. Allah mengasihi dunia sehingga Ia mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, sang terang sejati untuk menerangi jalan kita. Simbol kehadiran Kristus yang mengusir kegelapan dan membawa kehidupan yang baru. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan juga Tuhan, kami mengingat selalu pengorbanan-Mu Tuhan, selalu mengingat juga kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Biar senantiasa Tuhan yang keselamatan yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan, biarlah keselamatan ini tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biar senantiasa kami terus ada kesatuan, ada kebersamaan Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih juga hamba mengucap syukur Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yakobus Tuhan sudah hadir di tempat ini Tuhan, sudah menyeberangkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar selalu menjadi duka yang harum, selalu tertanam dalam kehidupan kami. Biarlah terang Kristus terus ada di hati kami. Biarlah hati kami terus merindukan akan jamahan-Mu, merindukan akan lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Terang telah datang ke dunia. Yesus cinta aku cinta Yesus. Makin ya. Jadi kalau saya bilang Yesus cinta aku, Yesus cinta aku. Natal GSJA Kanan tahun 2025. Terang telah datang ke dunia. Natal GSJA Kanan tahun 2025. Terang telah datang ke dunia. Yesus cinta aku cinta Yesus. Oke, Don. Tahun 2020 setelah ini. Nah, mungkin kok tanya apa harapan dulu di tahun yang akan datang? Harapan aku sih yang akan datang
nggak banyak, cuma minta penyertaan dari Tuhan aja. Karena aku pernah tentang Tuhan aja gitu aja. Nah, kalau itu harapan aku, sekarang harapan Koko apa nih? Kalau harapan aku sih di tahun 2026 pekerjaan semakin lancar, dimudahkan oleh Tuhan, dan khususnya aku ingin lebih dekat lagi pada Yesus. Karena saya mau lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu aja kok. Ini enggak nih kok. Oke. Gandengan. Doni, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa suatu pengharapan, membawa keselamatan, kehidupan yang kekal bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat GSC Kanaan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya senang sekali dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia saya tercinta. Terima kasih banyak karena sudah sampai saat ini dari acara ibadah padang, acara UT sampai acara Natal saat ini. Selanjutnya adalah saat yang ditunggu-tunggu nih. Kita akan memberikan door prize yang pertama. Siapa yang semangat untuk mendapatkan door prize? Siapa yang semangat? Oke, ibu apa aja sih? Apa aja kok? Ya. Ada chopper, ya, Bapak Ibu nih yang suka di dapur nih. Nah, itu dia. Ada mixer, ya, mau buka usaha kue, buat aduk kue. Nah, itu dia. Ada panci listrik. Mungkin di rumah panci listriknya udah konslet ya. Nah. Perlu diperbaiki. Siap? Siap. 3, 2, 1. Masih ada 3 orang lagi. 3, 2, 1, putar spinnya. Angka berapa? 115. 115. Gamas ya, gamas ada. Mas ya. Foto bersama. Sosial media. Oh iya, di atas aja. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
disampaikan oleh Bapak Agus mengatakan di sini saudaraku, meskipun kita ada dalam lembah kekelaman, tetapi kasih setia Tuhan itu selalu besar buat saya dan saudara-saudara. Amin. Saya sepertinya ada di lembah kekelaman, tetapi ketika saya melihat bahwa ada terang yang memberikan kekuatan buat saya, ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat saya. Seperti tadi firman Tuhan mengatakan, lilin yang menerangi semua orang dari muda sampai tua, kita harus mau menjadi terang dalam kehidupan kita. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tegangan air mata. Kuranukan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campurkan Tuhan. Akan masuk di dalam jurang yang menganga, tetapi tabir kasih Tuhan telah terbuka buat kita semuanya. Karena itu, marilah kita menjadi lilin-lilin yang bercahaya bagi semua orang. Haleluya. Jadi berkat. Dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan bahwa kami semua juga sudah sampaikan pulang ke masing-masing, kiranya Tuhan menyertai juga aktivitas kami sepanjang minggu ini, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita katakan sama-sama, Bapa, terima kasih.